kemungkinan akan sulit bagi mereka untuk berhasil memasuki tempat ini dengan hanya mengandalkan kekuatan mereka bertiga. Dengan pengecualian Xian, penampilan Xiao Yan dan Medusa telah sedikit berubah. Bagaimanapun, kedua orang ini telah meninggalkan kesan yang cukup mendalam pada beberapa ahli di sekte racun dalam pertempuran besar terakhir. Kemungkinan mereka akan mengundang beberapa masalah yang tidak perlu jika mereka mengungkapkan wajah asli mereka. Mengubah penampilan seseorang tidak jarang terjadi di dalam Kekaisaran Chuyun. Master racun selalu suka bertindak dengan cara yang tidak ortodoks dan akan menciptakan segala macam barang aneh dan unik. Sebuah alat yang dikenal sebagai kulit binatang misterius mampu diam-diam membuat beberapa perubahan pada penampilan seseorang. Tentu saja, penampilan seseorang secara alami akan pulih ke bentuk normalnya setelah benda ini dihapus. Namun, kulit binatang misterius ini dibedakan antara kelas tinggi dan rendah. Ada perbedaan besar dalam perubahan realitas yang diciptakan di antara keduanya. Namun, dengan posisi dokter peri kecil di Kekaisaran Chuyun, dia secara alami memberikan kulit binatang misterius terbaik untuk Xiao Yan dan Medusa. Dengan cara ini, kemungkinan sangat sedikit orang yang dapat mengidentifikasi mereka. Mereka melewati perkemahan yang dijaga ketat sebelum mereka semua berhenti tepat di luar tenda besar di tengah perkemahan. Ada cukup banyak ahli dari sekte racun saat ini berkumpul di tempat ini. Jelas, mereka telah menerima informasi bahwa dokter peri kecil telah mengirimkan sebelumnya. Kedua belah pihak sempat saling menyapa saat bertemu. Dokter peri kecil melambaikan tangannya dan dengan samar berkata, "Kami akan mendiskusikan rencana kami setelah memasuki tenda. Beri aku rincian perkembangan terbaru." Pemimpin sekte, siapa beberapa orang ini? Seorang pria tua yang berdiri di tempat pemimpin semua orang tiba-tiba menyapu pandangannya ke kelompok 3 orang Xiao Yan di belakang dokter peri kecil. Dia segera mengerutkan kening sebagai dia bertanya. Orang tua ini jelas memegang posisi tinggi dalam sekte racun. Jubah hijau pucatnya menarik perhatian. Wajahnya memiliki kelabang hitam yang tergambar di atasnya. Ini bersama dengan gerakan keriput di wajahnya menyebabkan kelabang perlahan-lahan bergoyang seperti hidup, mengirimkan aura gelap, dingin, jahat kepada orang lain. Mata Xiao yang menyapu dia beberapa kali. Dokter peri kecil telah memberitahunya tentang beberapa hal dari sekte racun di sepanjang jalan. Mereka tiba-tiba terlintas di hatinya ketika dia melihat kelabang hitam gelap di wajahnya. Karena perkembangan pesat dari sekte racun, itu tidak bersatu seperti yang dibayangkan Xiao Yan. Ada campuran dari banyak faksi di dalamnya. Orang tua yang memiliki kelabang di wajahnya ini bernama Wuya. Kekuatannya berada di sekitar puncak kelas Dou Huang. Dia awalnya adalah pemimpin, Rumah Langit Kelabang, dari Kekaisaran Chuyun. Namun, dia akhirnya mengambil inisiatif untuk menyerah pada sekte racun yang berkembang. Akhirnya, dia menjadi panatua yang kuat di dalam sekte tersebut. Dia telah mengikat cukup banyak ahli dari sekte dan mampu menentang beberapa perintah dokter peri kecil. Ketika Kekaisaran Chuyun mundur saat itu, oposisi terbesar di sekte datang dari orang tua ini. Beberapa ahli dari sekte racun juga melemparkan tatapan mereka ke arah kelompok 3 orang Xiao Yan setelah mendengar pertanyaan Wuya. Sebagian besar mata mereka berhenti di tubuh Xian. Mereka merasakan perasaan tidak percaya bahwa ukiran batu giok seperti gadis kecil telah datang dengan orang yang begitu berbahaya. Mereka semua adalah teman yang kami undang. Mengapa? Apakah ada masalah, Penatua Wu? Dokter peri kecil tampaknya sudah mengantisipasi bahwa Wuya akan mengajukan pertanyaan ini. Dia bahkan tidak mengangkat matanya saat dia menjawab dengan suara acuh tak acuh. Hehe, aku yang tua ini secara alami tidak memiliki masalah. Namun, pertempuran besar dengan gerbang 10.000 kalajengking ini akan mempengaruhi reputasi dan posisi sekte racun kita di dalam Kekaisaran Chuyun. Kita secara alami perlu jauh lebih berhati-hati. Oleh karena itu, pemimpin sekte harus lebih berhati-hati jika Anda ingin mengundang orang lain untuk membantu. Kilatan yang tidak biasa melintas di mata Wuya saat mendengar kata-kata dokter peri kecil. Matanya langsung menyapu kelompok 3 orang Xiao Yan secara detail. Wajahnya mengerutkan kening dan sedikit gemetar ketika dia menemukan bahwa kekuatan mereka bertiga semua ada di kelas Dou Huang.
Tentu saja, dengan kekuatannya, dia secara alami tidak dapat melihat kedalaman kekuatan Medusa. Oleh karena itu, dia hanya berpikir bahwa dia adalah Do Huang setelah yang terakhir menekan auranya. Namun kepala, 3 Do Huang kemungkinan tidak akan banyak berpengaruh dalam pertempuran besar seperti itu kan? Kami akan tahu apakah ada perubahan di masa depan. Penatua Wu, sepertinya kamu punya banyak pendapat hari ini? Wajah dokter peri kecil perlahan berubah dingin saat dia menjawab setelah mendengar orang tua ini terus berbicara. Keke, apa yang dikatakan kepala? Saya juga memikirkan sekte racun. Bagaimanapun, pertempuran besar ini terlalu penting bagi kami. Wuya tertawa saat melihat ekspresi dokter peri kecil. Dia masih memiliki sedikit rasa takut pada yang pertama dan tentu saja tidak berani terlalu berlebihan. Dia jelas mengerti bahwa jika dia tidak memiliki reputasi besar dalam sekte racun, kemungkinan dia akan dieliminasi oleh dokter peri kecil. Saya secara alami merasa yakin tentang orang-orang yang saya undang. Dokter peri kecil merajut alisnya sedikit sebelum melambaikan tangannya. Dia mengabaikannya dan berjalan ke tenda. Para ahli dari sekte racun di pintu masuk buru-buru minggir saat melihat ini. Tatapan Xiao Yan melayang ke arah Wuya tanpa meninggalkan jejak saat kelompoknya berjalan melewati yang terakhir. Orang tua ini benar-benar berani meragukan kata-kata dokter peri kecil di depan begitu banyak orang. Tampaknya hal-hal memang seperti yang dikatakan terakhir. Kekuatannya dalam sekte racun cukup besar. Saya harus mengingatkan dokter peri kecil untuk berhati-hati terhadap orang tua ini. Meskipun sekte racun kuat, interiornya terlalu tidak stabil. Orang tua ini mungkin ketidakstabilan terbesar. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan saat dia masuk ke tenda yang luas. Wuya dan yang lainnya di luar tenda tersenyum, dan memperhatikan bagian belakang kelompok 3 pria Xiao Yan saat mereka memasuki tenda. Kesuraman melintas di mata mereka tanpa meninggalkan jejak hanya setelah mereka memasuki tenda. Kesuraman ini dengan cepat menghilang. Mereka mengangkat kepala mereka, mengobrol dan tersenyum dengan para ahli lain dari sekte racun sebelum memasuki tenda. Semua orang berpisah dan duduk di dalam tenda. Kelompok Xiao Yan secara acak duduk di samping dokter peri kecil. Di bawah mereka adalah kelompok ahli dari sekte racun. Bagaimana situasi saat ini di pegunungan Kalajengking Langit? Dokter peri kecil tidak mengatakan hal-hal yang tidak perlu setelah duduk. Dia memulai topik utama dan bertanya dengan suara yang dalam. Orang-orang dari gerbang 10.000 Kalajengking sudah mulai menarik kembali garis pertahanan mereka setelah terjerat dengan sekte racun kami selama beberapa hari. Sebagian besar orang di sekte itu berada di gunung 10.000 Kalajengking. Sekte racun kami telah kehilangan cukup banyak orang dalam pertukaran selama periode waktu ini. Kami bahkan kehilangan 2 ahli Do Huang selama pengejaran yang berani. Wuya melihat sekelilingnya sebelum mengeluarkan batuk kering. Dia memilih untuk berbicara lebih dulu. Dokter peri kecil sedikit mengernyit saat mendengar ini. Kekuatan keseluruhan dari sekte racun jauh lebih kuat daripada gerbang 10.000 Kalajengking. Mengapa kerugian mereka lebih serius daripada pihak lain? Pemimpin sekte, menurut pengamatan saya selama periode waktu ini, tampaknya pihak lain menyadari sebelumnya bahwa sekte racun kami berkomitmen untuk operasi yang sedikit lebih besar. Anggota elit gerbang 10.000 Kalajengking akan ditarik dari daerah yang dikepung dan meninggalkan beberapa anggota tingkat rendah yang tidak penting, apalagi selama ada kelemahan di garis pertahanan sekte racun kita, itu akan segera menderita serangan besar oleh pihak lain, mengakibatkan kita menderita kerugian yang cukup besar. Wajah Wuya agak jelek saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Menurut tebakan oleh saya yang tua ini, kemungkinan ada pengkhianat dari gerbang 10.000 Kalajengking di dalam sekte racun kami. Bagian dalam tenda langsung gempar ketika kata-kata ini diucapkan. Semua ahli dari sekte racun melihat ke segala arah. Ada sedikit kehati-hatian di mata yang mereka gunakan untuk melihat teman mereka. Dokter peri kecil melihat tenda besar yang agak kacau. Kilatan dingin melintas di matanya. Jika sekte racun benar-benar memiliki pengkhianat dari gerbang 10.000 Kalajengking, akankah masing-masing dan setiap tindakan mereka tidak diekspos di mata pihak lain? Xiao Yan duduk di salah satu sudut dan mempelajari transformasi di tenda dengan mata dingin.
Namun, tempat di mana matanya tetap paling lama berada di Wuya, yang pertama kali mengatakan bahwa mungkin ada pengkhianat. Saat ini, dia bukan lagi anak muda yang tidak tahu apa-apa. Dia telah bertemu terlalu banyak orang tua yang licik. Sepertinya dokter peri kecil tidak memiliki waktu yang mudah menjadi pemimpin sekte dari sekte racun ini. Diskusi pertama tidak mengungkapkan kesimpulan substansial. Tidak ada yang memiliki bukti sedikit pun tentang apa yang disebut pengkhianat di sekte tersebut. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyingkirkannya untuk sementara. Setelah pertemuan berlanjut sekitar setengah jam atau lebih, itu berakhir tanpa keputusan yang dibuat. Mungkin itu karena gerbang 10.000 kalajengking telah menarik semua orang mereka ke gunung 10.000 kalajengking, tetapi tidak ada pertempuran yang terlalu intens meletus hari ini. Semuanya tampak sangat tenang. Namun, selama itu adalah seseorang dengan indera yang tajam, orang akan dapat menemukan bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Dengan kekuatan gerbang 10.000 kalajengking, mereka pasti tidak mau disegel oleh sekte racun di puncak gunung. Oleh karena itu, kemungkinan pertempuran besar yang benar-benar akan menentukan pemenang akan menyapu seperti badai segera. Dengan aliran waktu, langit malam secara bertahap menutupi seluruh pegunungan. Malam adalah waktu ketika hal-hal beracun menang. Suara menyeret kecil berulang kali muncul di seluruh pegunungan. Meminjam cahaya lemah, orang akan dapat melihat ular berbisa berwarna-warni dan kalajengking memanjat di semua tempat di rumput dan di pepohonan. Lidah ular menjulur dengan cara yang ganas. Namun, beruntung bahwa lapisan tebal bubuk sudah tersebar di sekitar perkemahan. Beberapa benda beracun kecil tidak berani bergerak mendekat dalam menghadapi bau menusuk hidung semacam ini. Selain itu, ada ahli dari sekte racun yang menjaga di sekitar tempat itu. Setelah berurusan dengan racun sepanjang hidup mereka, wajar jika orang-orang ini sangat terbiasa menangani hal-hal seperti itu. Tempat perkemahan di malam hari tampak sangat tenang. Api unggun menyala dengan ganas dan kadang-kadang meletus menjadi tepukan petir. Tempat tertentu di perkemahan yang tenang tiba-tiba bergerak, dan sosok hitam kecil dengan cepat bergegas keluar. Setelah itu seperti burung biasa yang dengan cepat bergegas menuju hutan gelap. Meminjam bantuan cahaya bulan yang redup, orang dapat menemukan bahwa sosok hitam kecil ini adalah kelabang hitam dengan sepasang sayap setebal beberapa airfoil. Karena warna tubuhnya, sangat sulit untuk diperhatikan di langit malam. Bahkan jika beberapa ahli menemukannya, mereka hanya akan memperlakukannya sebagai kelabang beracun biasa. Bagaimanapun, benda ini terlalu umum terlihat di pegunungan kalajengking langit ini di mana serangga beracun berkeliaran. Kelabang hitam diam-diam bergegas melintasi langit sebelum akhirnya memutar tubuhnya. Itu benar-benar terbang menuju gunung 10.000 kalajengking ke arah ngarai. Tepat ketika kelabang itu hendak terbang di atas ngarai, sosok hitam anehnya muncul di udara. Sosok itu menangkap yang pertama di tangannya. Tentu saja, sosok itu secara alami menggunakan douki untuk membungkus tangannya ketika dihadapkan dengan hal kotor seperti itu. Kelabang hitam yang tiba-tiba ditangkap segera mulai berjuang. Bagian dalam tubuhnya juga samar-samar mengeluarkan bau menjijikkan. Sebuah jari dijentikkan dan mengenai kepala kelabang, mengguncangnya sampai pingsan. Mata acuh tak acuh sosok hitam itu melayang di atasnya sebelum jarinya tiba-tiba menggunakan kekuatan dan menghancurkan tubuh kelabang ini. Sebuah catatan kertas kecil yang digulung menjadi bentuk silinder diam-diam muncul saat darah hijau mengalir keluar. Api hijau giok naik dari tangan sosok itu dan menguapkan semua darah berwarna hijau. Cahaya nyala api tercetak di wajah yang agak biasa itu. Itu mengejutkan Xiao Yan yang telah menggunakan kulit binatang misterius untuk menyembunyikan penampilan aslinya. Xiao Yan melemparkan mayat kelabang itu ke ngarai dan perlahan menarik gulungan kertas itu. Dia bisa melihat beberapa kata terdistorsi yang muncul di matanya. Semuanya sudah disiapkan. Hanya ada 3 kata sederhana di catatan kertas ini. Namun, 3 kata ini menyebabkan mata Xiao Yan sedikit menyipit. Tampaknya masalah ini tidak sesederhana yang dia bayangkan. Memang ada pengkhianat dari gerbang 10.000 kalajengking di dalam sekte racun. Selain itu, dari arti kata-kata di catatan itu, tampaknya para pengkhianat yang ditanam di dalam sekte racun telah mengatur hal-hal tertentu dengan benar.
Selanjutnya, mereka menunggu saat terakhir untuk memberikan sekte racun pukulan destruktif yang kejam. Meskipun saya telah mengamati bagian dalam perkemahan, tubuh kelabang ini tidak memiliki aroma manusia manapun. Lagi pula itu tidak terbang keluar dari tenda tertentu. Jelas, orang yang mengirim pesan sangat berhati-hati. Xiao Yan bergumam pelan di dalam hatinya. Dia menyimpan catatan kertas dan tatapannya mengamati gunung 10.000 kalajengking hitam gelap di kejauhan. Meskipun dia sangat jauh, dia masih bisa samar-samar merasakan bahwa tempat ini berbahaya. Aku harus memberitahu dokter peri kecil tentang ini dulu. Kalau tidak, cepat atau lambat kita akan jatuh pada saat yang paling tak terduga. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Setelah itu, dia bergerak dan anehnya menghilang dengan lambat. Fajar tiba setelah malam di mana tidak ada yang terjadi. Suara dengungan kecil muncul di semua perkemahan sekte racun tepat ketika langit menjadi cerah. Hati banyak anggota dari sekte racun yang tahu apa yang diwakili suara ini segera bergetar. Tampaknya mereka akan melancarkan serangan besar ke gunung 10.000 kalajengking hari ini. Wow! Suara siulan tajam bergema di atas pegunungan. Tiba-tiba, tangisan pembunuhan dipancarkan. Orang bisa melihat orang-orang padat dari sekte racun melonjak seperti semut, berkerumun menuju gunung 10.000 kalajengking dari segala arah. Akhirnya, mereka menyerbu ke puncak gunung tempat gerbang 10.000 kalajengking berada. Pasukan besar dari sekte racun baru saja menyerang ke hutan lebat gunung 10.000 kalajengking ketika banyak tangisan tajam tiba-tiba dipancarkan. Jelas, orang-orang dari gerbang 10.000 kalajengking telah menyembunyikan diri di dalam hutan, menunggu sekte racun menyerang. Meskipun gerbang 10.000 kalajengking disiapkan, gelombang besar sekte racun yang padat tidak berhenti sedikit pun karenanya. Mereka membawa teriakan pengisian yang melonjak ke langit saat mereka berlari ke hutan dengan mata memerah. Setelah itu, mereka bertabrakan dan bertarung dengan orang-orang dari gerbang 10.000 kalajengking. Ketika pembunuhan dua sekte besar dimulai, para ahli dari kedua belah pihak juga mulai berturut-turut menyerbu ke hutan lebat untuk terlibat dalam pembantaian. Pertempuran besar secara alami akan meletus ketika kedua pihak ahli sesekali bertemu. Mata Xiao Yan acuh tak acuh saat mengamati orang-orang dari sekte 10.000 kalajengking, yang tiba-tiba muncul di hutan lebat, saat mereka melemparkan kantong kabut beracun ke arahnya. Dia menjentikan jarinya dan fluktuasi tak terlihat muncul. 10 orang yang tampak garang dari gerbang 10.000 kalajengking segera meledak menjadi kelompok api tiba-tiba. Kabut racun juga dengan cepat menghilang saat masih sekitar 10 kaki dari Xiao Yan. Mata 100 orang plus dari sekte racun di belakang Xiao Yan mengungkapkan beberapa kejutan saat mereka melihat tindakan aneh ini. Hati mereka diam-diam bergumam bahwa orang ini memang layak menjadi penolong yang diundang oleh pemimpin sekte. Kekuatannya benar-benar tidak lemah. Terima kasih Tuan Yan atas bantuan Anda. Pemimpin setengah baya menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia melambaikan tangannya dan memimpin sekelompok besar orang ke puncak gunung seperti sekawanan lebah. Mata Xiao Yan mengirim orang-orang ini dari sekte racun saat mereka menghilang ke hutan. Dia secara acak menjentikan jarinya dan seutas angin panas membakar kalajengking beracun yang menerkam dari belakangnya. Setelah itu, dia menoleh dan tertawa, seperti apa tempat-tempat lain? Ruang itu sedikit terdistorsi di tempat mata Xiao Yan beristirahat. Sosok Medusa perlahan muncul. Dia samar-samar berbicara, para ahli dari sekte racun melebihi jumlah gerbang 10.000 kalajengking. Ada juga para ahli yang membantu di hampir setiap lokasi. Oleh karena itu, serangan mereka cukup cepat. Mereka sudah mencapai setengah jalan mendaki gunung. Mungkin, mereka akan bisa mencapai daerah di luar gerbang 10.000 kalajengking beberapa saat kemudian. Xiao Yan samar-samar mengangguk. Namun, para ahli elit dari gerbang 10.000 kalajengking belum bertindak. Bahkan jika sekte racun mampu mencapai tempat di mana gerbang 10.000 kalajengking berada, akan sulit bagi mereka untuk maju bahkan 1 inci lebih jauh kecuali mereka mampu menghilangkan para ahli asli dari gerbang 10.000 kalajengking. Medusa terus berbicara. Hei, kepala gerbang 10.000 kalajengking, Xie Shan, Xie Beiyan itu, dan ahli dari
Hall of Souls, belum muncul untuk campur tangan. Selama mereka masih ada, gerbang 10.000 kalajengking tidak akan dikalahkan. Masih ada pertempuran besar yang menggetarkan jiwa hari ini. Xiao Yan tertawa, kamu harus mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan auramu. Jangan biarkan siapapun menemukan kekuatan sejati Anda. Tunggu sampai saat genting sebelum muncul. Hanya dengan begitu Anda akan dapat mencapai efek jera. Iya. Itu benar, di mana Xian? Mata Xiao Yan menyapu saat dia mengerutkan kening dan bertanya. Dia memimpin unit sekte racun, dan menyerang tepat di depan. Kemungkinan daerahnya akan menjadi yang pertama mencapai gerbang 10.000 kalajengking selain kelompok dokter peri kecil. Medusa menjawab tanpa daya. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata ketika datang ke gadis kecil itu. Tinggalkan dia. Selama tidak ada elit Dou Huang dari gerbang 10.000 kalajengking yang campur tangan, kemungkinan dia tidak akan berada dalam bahaya. Kita juga harus meningkatkan kecepatan kita. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Tubuhnya bergerak ketika dia mendengar tangisan pembunuhan yang menyebar ke seluruh gunung. Dia menembus hutan. Dia mengepakkan sayap apinya dan bergegas menuju puncak gunung. Medusa juga menggunakan Douki untuk menggumpalkan sepasang sayap Douki di punggungnya dan mengikuti dari belakang. Langit di atas gunung 10.000 kalajengking kadang-kadang akan mengalami pertempuran sengit. Namun, para ahli dari kedua belah pihak tidak merasa tertarik untuk bertarung. Begitu mereka menemukan bahwa situasinya tidak benar, mereka akan segera melarikan diri ke arah samping mereka. Oleh karena itu, langit mungkin tampak menarik dan kacau dari perkelahian, tetapi belum ada kerugian besar yang diderita. Xiao Yan dan Medusa bangkit tegak. Sesaat kemudian, mereka tiba di tempat yang dekat dengan puncak gunung. Mata mereka menyapu dari atas, hanya untuk melihat puncak gunung yang menjulang tinggi menembus awan. Puncak gunung tampak seolah-olah kapak telah memotong setengah dari langit. Ada faksi yang sangat besar yang berdiri di atasnya. Kabut hijau tebal menyebar ke langit di atas sekte. Kabut racun layu dan menutupi seluruh faksi. Orang-orang dari sekte racun muncul satu demi satu di luar faksi itu. Setelah itu, mereka seperti semut saat mereka benar-benar mengelilingi gerbang 10.000 kalajengking. Dengan meningkatnya jumlah orang dari sekte racun yang muncul, banyak sinar cahaya juga mulai berkedip dan muncul. Akhirnya, mereka tetap melayang di udara. Mereka adalah dokter peri kecil dan para ahli dari sekte racun. Dokter peri kecil melayang di langit saat matanya menyapu kabut racun hijau yang tersebar di tempat itu. Suaranya yang acuh tak acuh juga bergema perlahan di atas puncak gunung. Xieshan, apakah kamu pikir kamu dapat mengandalkan formasi awan racun ini untuk memblokir serangan sekte racunku? Haha, pemimpin sekte dari sekte racun benar-benar sesuai dengan namanya. Keangkuhanmu cukup besar. Tawa keras dipancarkan dari kabut racun saat suara dokter peri kecil terdengar. Kabut racun segera bergejolak dan banyak sosok manusia muncul darinya. Akhirnya, mereka berhenti di langit dengan tertib. Mata mereka sedingin es saat mereka memelototi ahli dari sekte racun tidak jauh. Mata Xiao Yan menyapu saat melihat para ahli ini dari gerbang 10.000 kalajengking muncul. Beberapa kejutan melintas di matanya. Tidak terduga bahwa kekuatan keseluruhan para ahli ini tidak jauh lebih lemah daripada sekte racun. Tampaknya 10.000 kalajengking sekte benar-benar tidak menonjolkan diri ketika mereka melakukan sesuatu. Pertempuran besar hari ini mungkin agak berbahaya.